Hei cantik, biarkan kami bantu kamu sadar. Pergi. Jika kau menyentuhku, aku akan panggil polisi. Cukup galak ya? Kami suka yang galak. Teman-teman, tangkap dia. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepas. Teriak, ayo, teriak. Semakin keras kamu berteriak, semakin aku bergairah. Berhenti. Berhenti. Mau jadi pahlawan penyelamat si cantik ya? Hei, kalian, keluarkan senjatanya. Oho, mengganggu wanita baik-baik seperti ini. Itu bisa bikin kamu masuk penjara lama. Buang omong kosong, mati kau. Awas. Tunggu. Apa itu cinta? Apa itu bakti? Aku akan tunjukkan pada kalian kehebatan cinta seorang ibu. Apa yang kamu lakukan? Kau gila, atau apa? Bocah ini ngomong apa, sih? Ayo pergi. Amatelas. Ah, sakit, sakit, sakit. Aku sekarat, sekarat, sekarat. Perutku, sakit banget. Ya Tuhan, aku kayaknya mau melahirkan. Pergi. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Anda terlalu baik, Nona. Saat lihat ketidakadilan, kuhunus pedang lagi pula. Kecantikan sepertimu, Nona. Ganteng. Aku sudah lewat masa jayaku, mulai memudar. Kenapa bicara begitu? Di mataku, kau hanyalah gadis 18 tahun. Tante, bagaimana negosiasi kontraknya? Kontraknya sudah beres, tapi aku minum sedikit dan diganggu oleh beberapa orang rendahan yang enggak tahu diri. Kamu nggak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku diselamatkan oleh seorang pria muda. Aku takut setengah mati. Yang penting kamu selamat. Pastikan kamu berterima kasih padanya dengan baik. Aku akan. Ah, ada sesuatu di sini. Aku harus pergi menyelesaikan urusan dengan seseorang. Dah. Ruyan. Lin Xiaodong, ke sini. Sekarang juga. Atau kamu nggak akan pernah dapat kesempatan untuk menjadi anjingku. Siapa juga yang mau jadi pengagummu? Pergi. Pak, siapa nama Anda? Maaf, nama saya Lin Xiaodong. Saya Zheng Yiyun. Terima kasih telah menyelamatkan saya hari ini. Boleh minta tolong? Aku takut pulang sendiri. Bisakah kamu mengantar aku pulang? Tentu. Yun. Kak Yun. Ding, kedekatan meningkat. Progres saat ini, 45%. Xiao Dong, kamu punya sesuatu yang menusukku. Maaf soal itu, Kak Yun. Itu tidak sengaja. Bagaimana kalau kita bangun dan bicara? Maukah kamu menjadi pengawalku? Gaji, 100.000 sebulan. Dengan senang hati. Kebetulan aku butuh kerja. Aku merasa terhormat. Kamu menyelamatkanku hari ini itu, yang paling bisa kulakukan. Kamu bisa mulai besok. Tapi, Apa? ya, ada sesuatu yang agak pribadi ingin kutanyakan. Aku ingin tahu, mengapa laki-laki itu tiba-tiba kram perut? Ah, mereka itu? Mungkin mereka makan makanan basi. Bagaimanapun, terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Bos, sama-sama. Menyelamatkanmu adalah tugasku. Bagaimana kalau kamu istirahat hari ini, dan aku akan masuk kerja besok? MM. Huh.
Dia benar-benar pergi? Gila. Mewah banget. Selamat siang, Pak. Ada janji? Tidak. Boleh saya masuk? Maaf, Pak. Tanpa janji tidak boleh masuk. Nama saya Lim Xiaodong. Presiden Zeng minta saya datang untuk jadi pengawalnya. Boleh saya masuk? Pak Lin, Presiden Zeng sudah memberi instruksi. Silakan masuk. Oke. Oke. Astaga, saya aja nggak sanggup. Anda pasti Pak Lin. Kami sudah menunggu Anda. Ya, saya. Di mana Yun maksud saya? Di mana Presiden Zeng? Presiden Zeng di lantai atas. Silakan ikuti saya. Xiaodong. Ah, Mbak Lin, kamu kelihatan cantik banget hari ini. Mulutmu memang selalu manis. Aku akan segera urus berkas masuk kerjamu. Mbak Lin, kamu yang urus sendiri? Aku merasa terhormat sekali. Xiaodong, kamu punya pacar? Entah yang aku taksir 3 tahun tanpa hasil itu dihitung atau enggak. Mbak Lin, belum. Lagian, siapa yang mau sama aku? Aku benar-benar bukan siapa-siapa. Jangan meremehkan dirimu. Menurutku kamu hebat. Apa sih bagusnya aku? Kamu ganteng, baik hati, dan asyik diajak bergaul. Oh, kamu godain aku. Enggak, serius. Lagian, kalau aku cari pasangan, Aku nggak sehebat yang kamu bayangin. tapi di hatiku, kamu lembut dan baik hati teman yang benar-benar pengertian. Haha, tinggal 1 stempel lagi untuk berkasmu. Aku stempelkan untukmu. Kunci kombinasi aku kayaknya macet. Serius. Coba aku lihat. Kak Yun, apa kamu punya alat di kantor? Iya, aku ambil. Sekarang waktunya. Penasaran apakah siapapun yang kamu tatap jadi hamil? Beneran berhasil? Terserah. Coba deh. Siapapun yang kamu tatap jadi hamil buka. Sial, berhasil. Silinder kuncinya ikut hamil. Kekuatan super berbasis aturan? Ya. Udah kebuka. Gimana caranya? Nih. Gini dulu, terus gini dan kebuka. Dasar nakal. Bu Zeng, ada masalah. Ada yang bikin ribut di bawah. Apa? Ayo lihat. Mereka berdua itu. Ayo semuanya, lihat. Zheng Yiyun, ini pengusaha wanita yang tak berperasaan, memecatku setelah aku cedera kerja, dan menahan pesangonku. Siapa yang bikin onar? Bu Zeng, pria ini mengaku mantan karyawan Anda. Katanya, Apalagi katanya? dia juga bilang Anda menahan pesangon dari karyawan dan memecat seenaknya. Zhang Jie, beraninya kamu muncul lagi di perusahaanku. Keluar, Presiden Zeng. Saya mohon, tolong kembalikan pesangon saya. Saya benar-benar nggak bisa hidup begini. Sekarang saya harus ngemis tiap hari, cari sisa-sisa sayuran, hidup saya sengsara. Pesangon pun ditahan. Presiden Zeng terlalu kejam. Kalau dia memperlakukan dia begini sekarang, bayangkan gimana dia perlakukan kita nanti. Betul, terlalu kejam. Presiden Zeng sama sekali nggak punya simpati. Aku bahkan nggak mau kerja di sini lagi. Bos kayak gini nggak layak dipertahankan. Zhang Jie, aku sudah bayar pesangonmu sejak lama. Kaulah yang punya masalah judi yang menghabiskan semua uang pesangonmu. Anakmu yang berusia 5 tahun bahkan dijadikan jaminan judi olehmu. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu ambil uang dari grup Zhao. Sengaja mengoperasikan mesin dengan salah. Menyebabkan ledakan yang bikin kamu cacat. Orang ini sampah. Memalukan bagi pria. Memalukan semua pria. Dan 2 karyawan itu perlu diberi pelajaran juga. Zheng Yiyun, masih mau mengelak? Di USB ini adalah semua bukti dari dulu. Berani aku putar?
Ada apa? Apa yang terjadi? Zhang Jie, kembali memeras uang, ya? Mendingan pergi sana. Atau kusuruh orang bunuh kau. Aku pernah pecat dia dulu, dan dia dendam sejak itu. Jadi dia merekam video pribadiku. Apa? Dasar bajingan. Satpam, usir dia. Hei, biar aku yang urus, biar aku. Lin Xiaodong? Wah, rupanya si penjilat, sekarang menjilat masuk ke perusahaan keluargaku. Siapa yang suruh kamu ke sini? Kamu juga keluar. Kamu kenal Xiaodong? Dia selamatkan nyawaku 2 kali, jaga bicaramu dengannya. Dia pengawalku. Dia itu penjilat yang jilat sepatuku 3 tahun. Cuma tahu cara menyenangkan orang. Kurus kering seperti dia. Mana mungkin jadi pengawalmu? Pasti dia menipumu. Aku usir dia sekarang. Tunggu. Aku di sini untuk membantu. Urusan pribadi kita bisa ditunda nanti. Oke. Kamu? Baik. Silakan. Preman lawan bajingan. Aku mau lihat kalian berdua bajingan saling mencabik seperti anjing. Kak Yun. Tidak apa-apa. Masih sempat merayu si kecil ini saat semuanya kacau? Zheng Yiyun, kamu benar-benar punya nyali baja. Maaf, tidak lihat kamu di sana. Serahkan, biar tidak sakit. Si kecil, kamu tidak berhak bicara di sini. Cakep-cakep, kamu cuma bisa hidup dari perempuan. Hei, si besar kenapa menatapku? Apa yang kau lihat? Mulai gelisah? Gelisah? Ya, kamu gelisah. Ayo, tatap mataku. Lihat kepalamu? Ah, sudahlah. Si kecil, aku mau lihat trik, apa yang bisa kau lakukan? Pernah merasakan cinta seorang ibu? Kangen mama? Lihat saja yang kau lakukan saat aku lihat atau tidak. Ada apa denganmu? Mau serahkan sekarang? Rasa sakit ini bisa berlipat ganda. Loh, kalau kamu nggak mau sakit, serahkan sekarang. Kamu, Serahkan padaku. ini, aku berikan. Hentikan, kumohon. Aku nggak tahan lagi. Aku mohon, aku tahu aku salah. Hentikan saja. Jangan berani menyebarkan kebohongan. Sakit perutmu ini tidak ada hubungannya denganku. Mungkin dalam 1 jam lagi, rasa sakitnya akan berhenti. Atau mungkin, setelah kamu melahirkan sesuatu, kamu pasti akan merasa lebih baik. Kamu bajingan. Oh, iya. 2 karyawan itu juga. Kak Yun, ini dia. Ya, itu dia. Terima kasih, Xiaodong. Semuanya, kalian lihat sendiri. Zhang Jie ini tidak lebih dari orang kejam yang menuai akibat perbuatannya sendiri. Presdir Zheng membalas kejahatan dengan kebaikan, dia tidak pernah berutang apapun padanya. Jadi mulai sekarang, tidak ada yang boleh percaya rumor atau menyebarkan kebohongan. Sekarang keluar. Dasar anjing, tunggu saja. Aku tidak akan diam saja. Aku akan kembali. Tadi, aku dengar ada beberapa orang ingin keluar dari perusahaan ini. Baik, atas nama Presdir Zheng, saya resmi mengumumkan kepada kalian berdua kalian dipecat. Atas dasar apa Anda memecat kami? Kau hanya seorang pengawal? Tepat, pengawal sepertimu tidak berhak mengusir kami. Apa yang dimaksud Xiaodong sama persis dengan maksudku. Tuan-tuan, silakan keluar. Pergi? Tuan Muda Feng. Misi gagal. Ada anak nakal yang pasti ngasih aku obat. Perutku sakit banget sekarang. Tidak berguna. Siapa sih yang merusak rencanaku? Tuan Muda Feng, aku dengar Zheng Yiyun menyebut sebuah nama Lin Xiaodong. Lin Xiaodong, si pengagum menyedihkan itu, aku kasih kamu 1 kesempatan lagi, seret Zheng Yiyun ke sini. Ya, Tuan Muda Feng. Juga apa sih yang dia lakukan? Kenapa perutku jadi kram? Tuan Muda Feng, anak itu sepertinya melotot ke aku sekali, lalu perutku mulai sakit. 1 tatapan. Nah, Nona Zheng, menurutmu kinerjaku sebagai bodyguardmu memuaskan? Kamu tidak punya keahlian seperti itu. Itu hanya kebetulan dia kebetulan sakit perut. Kamu jadi bodyguard keluarga kami. Kamu tidak memenuhi syarat. Kamu cuma seorang pengagum. Cih, Xiaodong adalah bodyguardku. Dia baru saja membantuku mendapatkan kembali USB drive dan menyelamatkanku lagi. Jaga bicaramu padanya. Membuat aku tunduk padamu, tidak akan terjadi dalam hidup ini. PH.
Xiao Dong, terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Bagaimana aku harus membalasmu? Ah, Kak Yun, kamu terlalu baik. Lagi pula, apa hubungan kita? Kita. Menurutmu, hubungan kita? Ding, selamat, Tuan. Favorability, 75%. Hubungan apapun yang Yun pikirkan, itulah adanya. Oh, kamu adik laki-laki nakal, berani memanggil kakak dengan nama. Yiyun, kalau begitu aku akan memanggilmu baby, aku clue di bun-bunmu. Kakak Yun, aku hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Jangan dianggap serius. Tapi kakak menganggapnya serius. Baby. Kita tidak bisa, tapi kakak bisa memberimu hadiah lain. Lin baby, sampai nanti. Aku ada jamuan malam ini. Kamu ikut denganku. Baby. Ini Lau Xiao. Oh, Xialin, lagi apa di sini? Tentu saja aku dibawa masuk oleh orang lain. Gimana caranya kamu masuk? Tentu saja aku punya surat undangan. Surat undanganmu. Kenapa aku juga tuan muda tertua keluarga Xiao, menghadiri jamuan makan malam, itu bukan hal baru. Hei, oke Tuan Muda Xiao, aku pakai serbetku di sekolah. Waktu pakai sabun mandiku. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu Tuan Muda keluarga Xiao? Hahaha. Kamu kelihatan pelit, aku masih ingat setelah sekian lama, pakai aja, juga ada sabun mandi dan tisu. Bukankah ini si pengecut berasap? Siapa namamu? Lin Xiaodong. Jaga mulutmu Zhao Feng, saudaraku, beraninya kamu bau? Xiao Dada berkumpul dengan orang rendahan ini akan merendahkan martabatmu. Tuan Zhao, aku tidak punya dendam denganmu. Kenapa begitu agresif? Aku cuma lihat kamu kesal. Ada apa? Jian Zong, kenapa kamu melompat di depan gue? Orang kayak kamu pantasnya digot. Lau Xiao, kamu cium bau sesuatu? Wups, Zhao Feng, kenapa kamu bau banget? Aduh, kamu makan tai. Ah, nggak nyangka. Jin Zuo, kamu mencari mati. Berhenti. Oke. Tuan Feng, dia anak buahku. Pria Anda, Presiden Zeng, Anda pasti punya selera yang unik. Oh, Presiden Zeng, saya suka dengan perusahaan Anda. Sebutkan harganya. Coba lihat cermin suatu saat. Lihat apakah kamu layak. Tampaknya Presiden Zeng lebih suka cara yang keras. Metodeku jauh lebih kejam dari yang bisa Anda bayangkan. Tunggu, Tuan Muda Zhao. Kamu punya nyali untuk mengulangi apa yang baru saja kau katakan? Aku merekam semuanya. Nah, hati-hati di jalan pulang. Perhatikan langkahmu. Perhatikan langkahmu. Kok dia bisa melakukan itu? Dia beneran punya alat perekam suara? Alat perekam suara? Perekam apa? Ini hanya pulpen biasa. Hati-hati. Pria itu kejam. Kak Yun, jangan khawatir. Aku yang akan mengurus ini. Xiao, kita ada urusan dulu. Lain kali kita ngobrol lagi. Baiklah, kalian berdua pergi duluan, kalian jalan dulu. Nak, ada yang mau menghabisi kamu. Rasakan kehebatan cinta seorang ibu. Ah, apa yang terjadi? Siapa yang mengirimmu? Zhang Jie? Atau Zhao Feng? Kebetulan banget. Sudah berapa kali sekarang ada orang yang tiba-tiba kram perut? Sejujurnya, aku seorang master bela diri. Aku cuma menekan titik akupresur mereka makanya perut mereka sakit. Oh, Master bela diri? Kamu hebat. Kalau nggak mau bilang, lupakan. Bilang padaku, Zhao Feng itu. Dia melakukan ulahnya lagi. Apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Serahkan dia ke tim keamanan.
Atau mungkin, Bagaimana kalau aku menugaskan satu regu tambahan untuk menemanimu? tidak perlu. Aku hanya khawatir padamu. Takut kamu terluka. Aku ingin selalu di sisimu setiap saat untuk melindungimu. Kamu ingin melindungiku setiap saat? Kalau begitu, aku harus menagih janji itu. Membawamu pergi bersamaku. Xiaodong, aku di sini. Kak Yun, aku pikir, mungkin sebaiknya aku pergi. Aku nggak sanggup. Xiaodong, kamu benar-benar ingin pergi? Sejak kamu menyelamatkanku, kamu meninggalkan kesan di hatiku, dan entah bagaimana. Aku jatuh cinta padamu. Jangan bilang, kamu nggak merasakan hal yang sama. Kak Yun, aku juga suka kamu. Tapi, Jangan ada tapi. Ding, selamat. Host, favorabilitas 99,999%. Sayang, sarapan sudah siap. baunya enak banget. Maksudku kamu. Jangan godain. Cepat makan, kita masih harus ke kantor. Oke. Ruyan, Lin Xiaodong si pengganggu itu belakangan ini bikin aku kesal. Dia benar-benar berani terang-terangan membantahku, tidak menghormatiku. Kak Feng, entah pakai cara apa, dia benar-benar jadi bodyguard perusahaan keluargaku. Kak Feng, tolong bantu aku usir dia. Betul, Tuan Muda Feng, dia benar-benar berani bicara kurang ajar sama kamu. Dia udah cari mati. Jadi, aku punya rencana. Kuharap Ruyan bisa bantu. Asalkan kita bisa mengusir si tidak berguna itu. Aku setuju, apapun. Kalau gini aja. Kemari. Lin Xiaodong, soal kejadian sebelumnya, aku salah. Aku mau minta maaf langsung. Bisakah kamu kasih aku kesempatan? Oh, minta maaf sama aku? Apa kamu sekarang? Bukan, kali ini. Aku serius. Aku tunggu kamu di kafe. Jangan buat aku menunggu. Aku di sini. Katakan yang ingin kau katakan. Kak Xiaodong, dulu aku mempermalukanmu hanya karena aku tidak ingin menghina Ruyan. Bisakah kau memaafkanku? Jangan kira aku gak tahu sebagian besar dari saat kau mempermalukanku dulu, itu sebagian besar adalah ide yang kau dan Zhang Xi buat, kan? Kak Xiaodong, aku sungguh tahu aku salah, maafkan aku. Asalkan kau memaafkanku. Aku akan beri apapun yang kau mau. Termasuk aku. Oh, termasuk kamu? Ya, asalkan kau mau, aku milikmu. Benarkah? Lin Xiaodong. Kak Xiaodong, kok kau bisa begini? Baiklah. Aku maafkan kau. Sekarang pergi. Benarkah? Pergi. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Kalau begitu aku pergi. Tante, Lin Xiaodong mendekatimu itu dengan niat jahat. Kau jangan tertipu olehnya. Aku baru lihat dia mengutak-atik komputermu, menyalin beberapa file. Mustahil, Xiaodong bukan orang seperti itu. Foto tidak berbohong. Lihat sendiri. Ini. Halo, Kak Yun? Lin Xiaodong, di mana?
ini. Mungkin intuisiku salah? Perasaannya padaku palsu? Dia mendekatiku hanya untuk memanfaatkanku. Kak Yun, kamu panggil aku? Ada urusan penting? Xiao Dong, aku tanya kamu. Apa kamu mencuri rahasia perusahaan? Rahasia? Rahasia apa? Aku tidak pernah mencuri rahasia perusahaan. Masih mengaku tidak mencuri? Lalu ini apa? Jangan bilang ini bukan milikmu. Ini memang milikku. Tapi ini bukan rahasia perusahaan. Bukan ini semacam rahasia. Hanya bukan jenis yang kau pikirkan. Peringatan, tingkat kesukaan target turun menjadi 60%. Lihat, dia sendiri mengakuinya. Lin Xiaodong, kau sadar berapa banyak kerusakan yang kau timbulkan padaku? Aku sangat percaya padamu, dan kau lakukan ini padaku. Keluar. Tunggu, apa yang kulakukan? Bukankah wajar bagi pria memiliki rahasia kecilnya sendiri? Punya rahasia itu wajar? Maksudmu menjual rahasia perusahaan dan menyakitiku juga wajar? Masih membantah? Ya, baik. Kalau begitu lihat saja apa yang ada di USB ini dan lihat alasan apa lagi yang kau punya. Ya ampun. Astaga. Aku malu banget. Malu banget. Aku sudah bilang itu rahasia pribadiku, kenapa kamu putar untuk semua orang? Untung aku sudah antisipasi dari awal, kalau tidak, Zheng Ruyan benar-benar akan berhasil hari ini. Selama kamu mau. Aku milikmu, sayang. Aku sudah tahu wanita itu pasti tidak baik. Sistem, apa isi USB itu? Tuan, USB itu berisi file rahasia grup Zheng yang sangat penting. Langkah cerdik. Pakai ini untuk menjebakku, aku benar-benar tidak bisa membela diri. Cerdas. Tapi itu tidak akan berhasil padaku. Sistem, bantu aku ubah isinya. Ganti isinya dengan apapun yang kamu mau. Dimengerti, Tuan. Namun, ini akan mengurangi 10% favorabilitas dari Zheng Yiyun. 10%. Segitu. Terserah. Waktu mepet, misi penting. Kurangi saja. Ini file rahasianya. Bukan. Bukan ini. Kok bisa jadi ini? Seharusnya itu data rahasia perusahaan. Aku tidak mungkin salah. Aku sendiri. Sendiri? Zheng Ruyan, apa yang sudah kamu lakukan? Bukan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak mencuri rahasia apapun. Sekarang aku mengerti. Zheng Ruyan, kamu sendiri yang mencuri rahasia perusahaan dan menjebak Xiao Dong, kan? Aku sangat kecewa padamu. Maaf. Itu salahku. Aku hanya ingin mengusir Lin Xiaodong. Aku tidak punya niat lain. Apa kamu sadar kalau ini benar-benar rahasia perusahaan yang bocor? Seberapa besar kerusakan yang akan terjadi pada perusahaan? Kak Yun, tenang. Tolong, tenang. Lin Xiaodong, semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, kenapa aku harus mencuri rahasia? Berani-beraninya kamu memegang dia? Ruyan, aku dan Xiaodong benar-benar saling mencintai. Tolong berhenti mencampuri kehidupan cintaku. Oke? Nona Zheng, tolong keluar dan tenangkan diri sebentar. Biarkan aku menghibur Presiden Zheng di sini. Xiaodong, aku tidak seharusnya salah sangka padamu. Aku seharusnya percaya sama kamu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku cuma takut kamu marah. Marah? Masa aku marah? Cuma, Kapan tepatnya kamu mengambil foto-foto ini? aku cuma gak bisa menahan diri. Kamu cantik banget. Aku ingin mengabadikan kenangan itu. Aku nggak marah. Setidaknya itu membuktikan aku ada di hatimu. Kalau kamu benar-benar suka sama aku. Selamat, host. Poin kesukaan target naik menjadi 90%. Sistem, keluar sini. Hadir, host. Aku tanya foto-foto di USB itu dari mana? Dari mana? Kamu nggak punya malu? Ini gambar dari pikiranmu sendiri. Aku jamin itu yang paling sopan dari semuanya. Apa? Kamu tahu apa yang aku pikir? Aku akan cekik kamu. Tunggu. Ada hadiah. Hadiah. Selamat, host. Karena berhasil membuka achievement, Wild Mood Swings. Hadiah, $1 miliar. Bro Sistem, kalau kamu mau menerimaku, aku ingin resmi angkat kamu. Kak Feng, aku gagal. Berkas perusahaan entah kenapa berubah jadi foto. Itu aja kok gagal? Zheng Ruyan, dasar jalang. Kak Feng, kau memaki aku? Iya, aku memang memakimu,
kamu pikir aku suka kamu? Kalau kamu tidak berguna bagiku, aku tak akan buang waktu untukmu. Zhao Feng, dasar brengsek. Apa? Jalan kecil? Dia pikir dia pewaris? Lebih lucu lagi daripada Lin Xiaodong si pengecut itu. Zhang Jie, kau bisa mulai sekarang? Jika kau gagal kali ini, aku akan menjadikanmu makanan ikan. Siap, baik, Kak Feng. Zheng Yiyun Zheng Yiyun, kau benar-benar licin. Dan Lin Xiaodong, kali ini, aku akan menjatuhkan kalian berdua. Lin Xiaodong, jika kau tak ingin sesuatu terjadi pada Zheng Ruyan, datang sendiri ke gudang pinggiran barat, atau kau akan menyesal. Kak Yun, Ruyan dalam masalah. Kau harus menyelamatkannya, atau aku dan ibunya kami tak akan bisa menghadapinya. Kak Yun, jangan khawatir. Telepon polisi dulu, aku akan menyelamatkannya sekarang. Hati-hati. Sial pengalihan, ya, sistem, lacak Zheng Yiyun. Tuan, pelacakan akan mengurangi 10% tingkat kesukaan. Konfirmasi permintaan lokasi. Lacak. 10% tingkat kesukaan telah dipotong. Tingkat kesukaan saat ini, 80%. Melacak Zheng Yiyun. Zheng Yiyun ditemukan. Dia di rumahnya sendiri, status, tidak sadar. Di depan hidungku sendiri. Si brengsek itu main kotor. Kau juga kotor, sistem. 10% lagi dipotong. Zheng Yiyun, hari ini, aku tidak hanya akan menghancurkan reputasimu, tapi aku juga akan... Tolong. Sadar, Zheng Yiyun. Aku cari uang, bukan nyawamu. Berikan aku 10 juta bukan ganti 50 juta, dan aku akan lepaskan kamu. Kamu jual perusahaanmu sendiri, dan masih minta uang dari aku, mimpi aja. Masih panas juga. Aku suka itu. Semakin galak, semakin seru. Baiklah, berhenti melawan. Biarkan aku ambil foto bagusmu. Ya, sempurna, seperti itu. Kurang ajar, berhenti merekam. Jangan rekam aku akan kasih uang. Cantik, sungguh memukau. Semakin kulihat, semakin kusuka kamu, aku tidak mau uang lagi, aku hanya ingin kamu, aku akan melawan surga demi kamu. Kalau berani ganggu aku, kurang ajar. Aku akan seret kamu ke neraka bersamaku. Kalau begitu, ayo ke neraka bersama, asalkan bersamamu, aku rela jadi hantu. Waktunya ke neraka sekarang. Gak apa. Aku di sini. Xiaodong, Bagaimana kau temukan tempat ini? Bagaimana kau tahu dia di sini? Sakit sekali. Xiaodong, kamu datang untuk menyelamatkanku. Sialan Xiao itu. Dia benar-benar memberimu bocoran, tapi ini malah sempurna. Membuatmu menyaksikan kebahagiaan Zheng Yiyun. Adegan ini benar-benar indah. Zhao Feng. Kamu. Benar. Aku. Gimana? Bukankah ini kejutan yang sangat besar? Zhao Feng. Kamu benar-benar binatang. Lepaskan Kak Yun. Targetmu adalah aku. Urusan kita jangan libatkan orang tak bersalah. Mencari kamu? Lin Xiaodong? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pantas aku target? Dari awal, aku sudah mengincar Zheng Yiyun, kamu hanya. Dari awal, serangga kecil yang sedikit mengganggu. Jadi kamu memancingku ke pinggiran barat hanya untuk menculik Kak Yun? Pancing? Tidak, aku juga memasang jaring jebakan untukmu di sana. Membunuhmu? Setelah Zhang Jie berhasil, grup Zheng akan menjadi milikku. Zhao Feng, bajingan. Apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Zheng Ruyan, kamu di sini saja dan lihat mereka membusuk, sedangkan untukmu anak buahku akan menemukanmu. Cukup menarik. Yintu Batanggan. Zhao Feng, lepaskan dia, sekarang. Lin, ayahmu datang. Masuk yang keren banget. Keren, kan? Xiao, menurut aturan klan kuno, kamu sudah melampaui batas. Persetan dengan aturan klan sialanmu. Aturanku sederhana. Sentuh saudaraku. Dan kau mati.
Anak buahmu tidak cukup untuk menghadapiku. Betul juga. Tapi keluarga Xiaoku bergerak di bidang intelijen. Kamu harus mengerti di dunia ini, tidak ada yang tidak diketahui keluarga Xiao, jika aku bocorkan sedikit saja. Dari skandal-skandal grup Zhao. Kamu pikir berapa lama? Kerajaan Zhaomu akan bertahan? Baik, bagus sekali. Kali ini aku akan melepaskan mereka, tapi lain kali. Kamu tidak akan seberuntung itu. Sistem. Siapapun yang kamu tatap akan hamil, rasa sakitnya bisa ditunda, kan? Bajingan Zhao itu keji. Aku ingin mempermainkannya sampai mati. Perlahan. Sangat mungkin, Tuan. Kali ini, aku akan membantumu, gratis. Zhao sialan itu menjijikkan. Sistem. Sisanya kuserahkan padamu. Tunda mulainya setengah jam. Biarkan dia benar-benar merasakan keagungan cinta seorang ibu. Oke. Lin Xiaodong. Terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Kamu berterima kasih sama aku. Apa? Tidak lagi menganggapku bodoh? Maaf, Lin Xiaodong. Sebelum ini, aku terlalu sombong. Karena dulu kau mengejarku, aku tak terima kalian bersama. Tapi kejadian hari ini membuatku sadar. Kau benar-benar tulus, bahkan setelah aku merepotkanmu, kau tetap datang menyelamatkanku tanpa dendam. Aku tidak bisa terus membiarkan hatiku tertutup oleh kebodohan. Kamu ngapain? Lupakan masa lalu. Lagi pula, aku nggak pernah suka sama kamu. Lalu semua yang kamu lakukan sebelumnya itu. Aku hanya ingin mendekat ke Kak Yun. Mendekatimu dulu hanya sebagai batu loncatan. Hanya trik kecil. Bukan apa-apa. Tapi, terima kasih. Bang Lin. Beres? Kamu harus traktir aku makan besar nih. Pesta? Tentu. Tempat biasa. Ayo. Ajak juga kakak ipar. Belum ada yang pasti. Kamu ngomong apa sih? Ayo kita pergi bersama. Bang Lin, bukankah itu langkah pertama? Beri sedikit waktu, dan langkah kedua akan datang. Ding, selamat, Tuan. Kesukaan meningkat. Saat ini, 95%. Benar-benar keberuntungan bodoh. Kesukaan naik lagi. Lihat tuh anak-anak kuliah. Lihat tuh anak-anak kuliah. Kita baru aja lulus belum lama ini. Tapi begitu kita lulus, kok jadi tua begini? Gimana? Itu mengingatkanku pada lari di bawah senja. Itu masa mudamu yang hilang. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu tentang ayahmu? Ya, berhenti bercanda. Ya. Tapi soal Zhao Feng, aku masih perlu bicara denganmu. Ya. Zhao Feng benar-benar kejam. Dia mencoba menangkapku. Dia benar-benar menculik Kak Yun. Benar-benar tidak bermoral. Berhenti membesar-besarkan diri. Paling-paling kamu cuma tokoh pendukung, yang dikejar Zhao Feng adalah istriku. Tapi dia punya dukungan, pengaruh yang sangat besar, banyak detail yang tidak bisa kugali. Makasih, Xiao tua. Harus kuakui, kali ini aku benar-benar berhutang padamu. Semua kucai setelah ini milikmu. Pergi sana. Menurutku, kamulah yang jadi santapan, aku bahkan belum punya pacar. Aku bilang selesaikan misi. Kamu malah pingsan? Mau mati? Feng, Tuan Muda Feng, bukan begitu. Lin Xiaodong itu bukan manusia, dia benar-benar bukan manusia, dia menatapku sekali, dan aku kesakitan, rasanya lebih parah dari sebelumnya. Lalu aku pingsan. Sekali tatap dia pingsan, aneh banget. Tunggu. Dokter. Iya, persis sakit seperti ini. Aku akan panggil dokter. Pergi. Tuan Muda Feng. Ini. Cepat bilang. Tuan Muda Feng, gejala ini mirip seperti kontraksi. Maksudmu Tuan Muda Feng hamil? Sepertinya begitu, tapi tidak ada gerakan janin, hanya kontraksinya. Itu Lin Xiaodong. Sialan Lin Xiaodong, aku tidak akan melepas. Selamat siang, Pak. Bapak tertarik model yang mana?
Tunjukkan mobil termahal kalian. Maaf, Pak, tapi sepertinya Bapak salah tempat. Silakan cari di tempat lain. Apa? Kamu meremehkanku? Tahu nggak? Aku akan beli seluruh dealer ini. Maaf, Pak. Keluar, belok kanan, jalan 200 meter. Tempat itu lebih cocok untuk Bapak. Keluar pintu, belok kanan, 200 meter ke depan. Rumah sakit jiwa. Kamu bilang aku gila? Mohon maaf, Pak. Tolong jangan ganggu bisnis kami. Lin Xiaodong, dia tidak salah. Orang gila pantas di rumah sakit jiwa. Tuan Muda Zhao. Lama nggak ketemu. Gimana kabar roti di ovenmu? Zhao. Tuan Muda Zhao. Lin Xiaodong, kamu memang tajam mulut, tapi mobil dari sini mana mungkin orang rendahan sepertimu bisa membelinya? Saya sarankan kamu kembali ke rumah sakit jiwa, dan jangan membuat malu di sini. Sebenarnya, aku bisa membeli mobil ini. Kamu bisa membelinya? Kamu pasti bercanda. Ayolah, beri aku 10 mobil termahalmu. Tagih saja. Pak, jangan main trik kartu ksatria seperti di drama pendek itu. Kartu itu harganya 90 yuan dengan gratis ongkir. Aku bisa kasih Bapak sebanyak yang Bapak mau. Mau menggertak kami dengan kartu ksatria? Lin Xiaodong, oh Lin Xiaodong, kamu memang masih menyedihkan. Karena kalian semua ingin aku pamer dan membungkam kalian, baiklah, aku ikuti saja. Aku beli toko ini. Otakmu ketabrak truk? Beli toko ini? Kenapa kamu nggak lihat diri sendiri dulu? Panggil bosmu ke sini. Pak, jangan macam-macam. Panggil dia. Bos, ada yang cari masalah. Siapa yang cari masalah? Aku. Berapa harga dealer ini? Aku mau beli. Kamu bercanda? Jangan basa-basi. 800 juta. Kamu miskin gak mampu kan? 800 juta. Gesek. Sok Sultan, kalau kamu beneran bayar harga itu hari ini, aku akan makan kotoranku sendiri. Kamu kucing rakus sini, ambil. Pembayaran berhasil. Kamu kok punya banyak uang? Bos. Gak apa-apa. Kartu ini aku sengaja bikinnya seperti ini. Cuma buat tutup mulut. Pak, maaf. Maaf banget. Maafin saya. Baik. Toko ini sekarang milikku. Pergi. Ayo. Zhao Feng. Cepat. Tangkap. Aku baru ambil yang segar buat kamu. Pergi. Tapi uang itu milik Zheng Yiyun, kan? Dia benar-benar nggak segan keluar uang buat kamu. Kamu bajingan, kamu menusuk hatiku. Apa kamu tahu, kalau grup Zheng sebentar lagi jadi milikku? Zhao Feng belum cukup sengsara kemarin? Biar aku kasih tahu sekali lagi, resmi. Kalau kamu berani sentuh grup Zheng, aku pastikan kamu mati mengenaskan. Lin Xiaodong, tunggu saja. Kamu dan Zheng... Sekarang aku punya uang, aku perlu beli hadiah untuk Kak Yun. Toko ini kelihatannya bagus. Halo. Mau beli apa? Di toko saya, kami punya barang dari setiap dinasti. Semua yang bisa kamu bayangkan. Lihat-lihat aja. Ada giok nggak? Ya, tentu saja ada. Sebelah sini. Coba lihat ini giok mutton fat dari dinasti Tang. Dan yang ini spesial. Ini gelang giok jadeit. Biarkan saya tunjukkan yang ini. Ini dari dinasti Qing. Pasar antik itu banyak akal-akalan. Rasanya nggak ada yang asli di sini. Sistem, ada cara nggak kamu bisa bantu aku memverifikasi ini? Ya, ada. Menghubungkanmu ke penilaian harta Tim Kuan sekarang? Jangan lakukan itu. Belum ada otorisasi. Oh, barang mata bijak itu kalau nggak mau, sumbangkan aja. Lagi pula nggak pernah kamu pakai. Ya udah, kasih aku manualnya. Giok Mutton Fat, kualitas sampah. Rating, lebih buruk dari potongan kuku kaki nenekku, gelang jadeit, kualitas sampah. Rating, bahkan hadiah lempar cincin di pasar malam lebih bagus. Oh, jadi sekarang kamu kasih rating, ya? Cincin zamrud, kualitas sangat tinggi. Rating, bahkan seorang bangsawan wanita kuno akan mau menikahimu karena ini. Bos, berapa harga ini? Yang ini pernah dipakai oleh Ibu Suri sendiri barang antik asli. Karena ini pertama kalinya kamu kesini, saya beri diskon 20%.
itu cuma 30 juta. 30 juta? Itu terlalu mahal. Ini sudah harga termurah yang bisa saya kasih. Kalau lebih murah lagi, saya bisa makan tanah. Barang bernilai tinggi terdeteksi. Bos, gimana kalau begini? Kamu kasih gratis boneka tanah liat ini, dan untuk 30 juta aku ambil cincinnya. Setuju? Tentu, pasti. Setuju. 30 juta, dasar laki-laki putus asa, berani sekali kamu, kenapa nggak bilang 3 miliar aja? Betul? Orang tak berguna sepertimu mampu beli ini? Chen Jie, kemarin kamu berlutut dan minta maaf padaku. Apa? Cari masalah lagi hari ini? Kemarin, kalau Ruyan tidak minta aku datang, apa kamu benar-benar berpikir aku akan melirikmu? Aku tidak akan minta maaf padamu. Kamu tidak lain, adalah laki-laki murahan yang tidak berguna. Kalau begitu, karena aku hanya laki-laki murahan, apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Tunggu, siapa tahu dari mana kamu dapat kartu itu? Hei, itu perampokan. Saya curiga kamu menggunakan kartu Presiden Zeng. Saya akan melaporkannya. Bahkan jika aku pakai kartu Mbak Yun, itu bukan urusanmu. Lagi pula, uang di kartu ini mungkin bukan milik Mbak Yun. Kamu, selain mengambil uang Presiden Zeng, dari mana lagi kamu dapat uang? Saya akan telepon Presiden Zeng sekarang. Berikan. Apa buru-buru? Kalau uang ini benar milikku, kalian berdua mau apa? Kalau kartu itu benar berisi uangmu, mulai sekarang, setiap kali kami lihat kamu, kami akan memutar jalan. Sebaliknya, mulai sekarang, setiap kali kamu lihat kami, kamu harus berteriak, aku seorang Sim besar. Bagus. Setuju. Jangan mundur, oke. Chen Jie ekspresinya tidak biasa. Mungkin benar uangnya? Tenang, kalau itu benar uangnya, pasti dari dulu dia sudah menghajar kita, kenapa harus menunggu sampai sekarang? Tapi lihat dia hanya pura-pura tenang. Uang itu pasti milik Presiden Zeng. Berikan ponselnya. Saya akan telepon. Halo, Zhang Xi, ada apa? Presiden Zeng, Lin Xiaodong pengawal Anda itu sedang menggunakan kartu Anda untuk membeli barang seharga 30 juta. Kartu saya ada di sini. Saya tidak memberikannya kepada Lin Xiaodong. Tolong periksa lagi. Mungkin Lin Xiaodong mencuri kartu Anda. Kartu saya bersama saya sepanjang waktu. Saya tahu kalian berdua punya prasangka terhadap Xiaodong, tapi itu kenyataannya. Klik. Jadi, pasti Lin Xiaodong yang mengambilnya. Dia pasti mencuri kartu Presiden Zeng. Ayo panggil polisi. Tidak, kartu itu benar milik Lin Xiaodong. Apa? Kamu bercanda, kan? Tidak. Lihat. Aku tidak pakai kartu Mbak Yun, kan? Pasti tidak ada uang di kartu itu. Kartu itu pasti palsu. Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai lihat peti mati. Bos cairkan. Segera. Transaksi berhasil. Selesai. Aku ngerti sekarang. Kamu pura-pura, ya. Cincin kaca dan boneka tanah seharga 30 juta? Bos ini pasti orang suruhanmu, cuma akting buat kami, kan? Betul. Kamu benar. Tapi cincin ini asli. Permisi, Pak. Boleh saya lihat boneka tanah itu? Apa yang mau dilihat dari boneka tanah murahan? Cincin kaca dan boneka tanah. Pasti ini settingan si Playboy sama bos. Nona muda. Kamu bisa makan apa saja. Tapi omongan jangan asal bicara. Semua barang di toko saya berkualitas tinggi yang seumur hidupmu pun kamu nggak mampu beli. Saya sangat tertarik dengan barang ini. Boleh saya lihat? Silakan, lihat saja. Aku benar-benar butuh ini. Bisa jual padaku? Maaf, barang ini tidak dijual. Apa ini? Kelihatannya cuma boneka tanah biasa. Bodoh. Yang kamu sebut cincin kaca itu sebenarnya zamrud jenis kaca. Harga pasar, 30 juta. Bagi kolektor perhiasan, bisa laku 40 juta. Tapi itu baru nilai cincinnya. Boneka tanah itu cuma dari lumpur. Di dalam boneka tanah ini, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau tidak salah, isinya. Harganya nggak kalah dari ini. Bukankah itu cuma 10 juta? Kamu bodoh? 10 juta nggak bisa beli sehelai rambutnya. Ini Pak, aku benar-benar butuh. Saya bisa tawar 200 juta. Gimana? 200 juta. 200 juta.
Ya, 200 juta? Barang sekecil itu, seharga 200 juta? Maaf, barang ini tidak dijual. Kalau kalian berdua saatnya tepati janji. Pergi. apa sih yang kamu sombongin? Itu cuma... Sudahlah, sudahlah. Lin Xiaodong menolak 200 juta. Dia pasti dapat durian runtuh. Kalau kita provokasi lagi, kita hancur. Nona, saya pamit dulu. Lin Xiaodong. Kita akan bertemu lagi. Kalau aku ingin sesuatu. Kak Yun kaget. Kamu nakal banget. Kamu bikin aku kaget. Aku ada acara potong batu giok hari ini. Tunggu aku di kantor, ya? Acara potong batu giok. Aku mau ikut. Mungkin aku bisa bantu. Kamu mau ikut juga? Yuk, kita pergi bareng. Presiden Zheng, selamat datang, selamat datang. Dengan Presiden Zheng datang sendiri, tempat saya yang sederhana ini sungguh terhormat. Presiden Li, kami merasa terhormat bertemu dengan raksasa seperti Anda. Anda memuji saya, Presiden Zheng. Dan ini, halo Pak Li, Aku pengawal Presiden Zheng. bodyguard yang tampan. Presiden Zheng, selera Anda bagus. Silakan, Presiden Zheng. Silakan. Para sahabat dan keluarga, terima kasih semuanya telah menghormati saya dengan kehadiran Anda di acara hari ini pemotongan batu giok. Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita keluarkan batu mentah. Semuanya, batu-batu kasar ini telah saya pilih dengan hati-hati. Meskipun saya rendah hati, saya menganggap diri saya cukup berpengetahuan di bidang penilaian batu. Jadi saya yakin bahwa tingkat hasil giok dari batu-batu ini akan setinggi lebih dari 85%. Silakan semuanya, mulailah memotong. Ayo kita coba keberuntungan. Presiden Zheng, apa kabar akhir-akhir ini? Terima kasih sudah datang, saya baik-baik saja. Presiden Zheng, saya dengar bahwa perusahaan Anda baru-baru ini mengalami masalah yang mengancam jiwa. Jika Anda mempercayakan perusahaan kepada saya jamin masalah itu tidak akan mengancam nyawa Anda. Saya akan mengurus urusan saya sendiri. Tidak perlu Anda khawatir. Zheng Yiyun, kamu menolak kebaikan? Aku punya banyak cara untuk Lin Xiaodong, kamu di sini juga. Kamu. Kok kamu tahu namaku? Aku perkenalkan diri, Wang Shuya. Mbak Wang, sebenarnya kamu mau apa dariku? Sudah kubilang kalau aku mau sesuatu, aku pasti dapat. Kemarin, 200 juta tidak cukup. Kali ini, aku tambah 300 juta lagi. Mbak Wang, sudah kubilang ini bukan soal uang. Ini adalah hadiah untuk pacarku. Baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Setelah kamu buka, biarkan aku lihat. Boleh kan? Tentu, tidak masalah. Kalau begitu, minta kontakmu. Aku akan scan kamu. Siapa cewek itu? Cuma seseorang yang mau membeli sesuatu dariku tadi. Aku tidak menjualnya, jadi dia mengikutiku ke sini. Beli apa? Sampai dia ngikutin kamu ke sini. Cukup berharga. Tapi aku bilang padanya, itu barang yang aku pilih khusus untukmu. Jadi dia mundur. Oke, jadi hadiahnya apa? Itu rahasia. Ayolah, fokus dulu pada bisnis. Kak Yun pilih satu. Ding, tuan kamu pilih satu juga? Aku? Aku tidak tahu cara memilih. Dasar bodoh, memberimu mata bijak itu sia-sia. Kembalikan kalau tidak mau. Mata bijak sekuat itu? Terserah, aku mau coba dulu. Wow, beneran berhasil. Yang hijau artinya ada giok di dalamnya, kan? Hei, kamu ngapain? Gak apa-apa. Kak Yun, sudah pilih satu? Aku mau yang ini. Kak Yun, mungkin kita pilih yang lain.
Baik, terserah kamu. Lihat, si bucin kita sudah belajar menilai batu. Zhao Feng, kau benar-benar pengganggu yang bandel. Kau juga muncul setiap beberapa hari hanya untuk menggangguku. Kau bilang aku tidak bisa memilih batu? Baiklah, ayo kita bertaruh. Taruhan? Menarik. Tapi aku, Zhao, soal menilai batu, aku mungkin bukan ahli tapi aku lumayan tahu. Orang amatir sepertimu apa yang membuatmu pikir kau bisa bersaing denganku? Hentikan omong kosongmu. Kau berani bertaruh denganku atau tidak? Taruhan apa? Aku pria sederhana cukup norak, sebenarnya. Aku cuma suka uang. Bagaimana kalau ini kita bertaruh $1 miliar? 1 miliar? Aku punya uangnya. Tapi kau berani menerimanya? Jangan lupa aku punya uang. HMPH, baik. Dengan 1 miliar, akan lebih mudah bagiku untuk mengambil alih perusahaanmu. Cukup. Jangan banyak bicara. Kau pilih dulu, supaya nanti kalau kau kalah, kau tidak punya alasan. Tidak ada dendam, kan? Giliranmu. Baik. Aku ambil yang ini. Oh, omong-omong mau ganti ke yang lain? Aku khawatir pada akhirnya, kau tidak akan sanggup menerima kekalahan. Aku tidak sanggup menerima kekalahan? Mana mungkin? Selamat, Tuan Muda Zhao kau kena hijau, ini Giok S. Giok S. Lin Xiaodong. Giok S. Apa yang kau punya untuk bersaing denganku? Kau satu-satunya yang tertawa? Aku belum memotong batuku. Pak mau dipotong bagaimana? Tunggu, aku juga mau buka satu. Aku mau coba. Yang ini. Kak Yun, yang itu nggak bisa kamu tangani. Dengan giok sekecil itu, kamu nggak bakal menang gampang. Kecuali kamu ubah jadi giok murni. Itu dia. Boleh aku pakai kemampuanku di batu? Coba. Wah, beneran berhasil. Ini tambang emas. Batu giok aja, bisa dimasuki? Kita mau naik daun. Potong punyaku dulu. Baik. Coba aku lihat dulu. Seluruh batu hampir berubah jadi giok murni. Untung kedokku nggak terbongkar. Lihat batu aja bikin kamu capek gini? Kamu lemah atau gimana? Kamu yang lemah, keluarga kamu semua lemah. Udah, potong aja. Kita buka jendela dulu, pakai gerinda pola sedikit. Lalu aku gambar garisnya, dan kamu potong. Kamu gambar garis sekarang? Muncul hijau. Hijau muncul tepat di jendela. Ini. Ada apa? Kenapa pada ribut? Pak Li. Nona ini sepertinya menemukan giok kaca. Giok kaca? Beneran? Coba lihat. Astaga, beneran. Bu Zeng. Apakah ini batu mentah Anda? Ya, benar. Saya yang membuka batu ini. Ya ampun. Ini sungguh luar biasa. Giok kaca seperti ini sangat langka. Bu Zeng, apakah Anda bersedia menjual batu setengah terbuka ini? Saya bisa menawarkan Anda harga yang sangat memuaskan. Pak Li, saya pikir kita harus selesaikan dulu membukanya, lalu putuskan mau dijual atau tidak. Baik. Ayo kita belah batunya dulu. Menyaksikan giok seperti ini, saya bisa mati tanpa penyesalan. Masih hijau. Mungkinkah semuanya giok kaca? Buka lebih cepat. Jika benar sebesar ini, maka benar-benar tiada duanya. Astaga, semuanya setiap bagiannya. Giok kaca, kelas atas, hijau, imperial. Ini, sebesar ini. Saya belum pernah melihat yang seperti ini seumur hidup. Pak Li, hati-hati. Bu Zeng, saya memohon kepada Anda dengan tulang tua saya ini. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Apakah kita bisa menjual ini tergantung pada pendapat Xiao Dong. Pak Li, karena Anda sangat menyukai giok ini, maka untuk potongan ini, harga simbolis saja sudah cukup. Luar biasa. Saya akan ambil kontraknya. Bagus. Zhao Feng, gimana tuh? Apa aku lebih besar dari kamu atau tidak? Terus, kamu tidak membuka batu itu. Ini taruhan antara kamu dan aku. Hei, bangun. Jangan tidur di sini. Sepertinya aku baru saja mimpi indah.
Aku membuka giok kaca hijau imperial. Hei, jangan pingsan. Kamu tidak bermimpi ini nyata. Tapi batuku belum terbuka sepenuhnya. Bisakah kamu selesaikan bukanya sebelum pingsan? Kali ini tidak akan sekonyol itu lagi, kan? Susah dibilang. Sama seperti sebelumnya, aku gambar garis, kamu potong. Pak, ini giok lilin. Hahaha, giok lilin? Kamu yang giok lilin. Potong bagian lilinnya. Giok lilin sudah sangat bagus. Kamu yakin mau memotongnya? Potong. Kalau rusak, aku yang tanggung jawab. Naga-naga. Kenapa mental orang ini lemah banget? Naga? Naga apa? Lin Xiaodong. Kamu kalah. Siapa bilang aku kalah? Kalah tapi tidak mau mengaku? Dia sendiri yang bilang kamu cuma giok lilin? 1 miliar apa Zheng Yiyun punya segitu? Dasar sampah tidak berguna. Pelan-pelan. Biarkan kakek Li ambil napas dulu. Anak muda, aku capek. Lihat kontraknya dulu. Kalau puas, tanda tangani. Baik. Kakek Li, biarkan aku lihat kontraknya. Nih, lihat batu yang baru saja aku buka. Ada satu lagi keluar? Hei, kakek Li, jangan bilang. Hah? Anak muda Lin, kau tahu ini apa? Gak tahu. Tapi aku tahu, kalau kau gak tenang, kau bakal tumbang. Ini giok sisik naga kelas atas. Lebih dari 200.000 per gram. Kakek Li, apa kau yakin gak salah? Tukang potong batu tadi bilang itu cuma giok lilin. Lepasin aku. Kau bikin aku mual. Ini benar-benar luar biasa. Coba lihat apa itu mirip giok lilin. Sampai bikin dia pingsan. Lin Xiaodong, apa kau sudah tahu dari awal ini giok sisik naga? Kau sengaja, kau menjebakku. Dasar goblok. Tolol. Sudahlah, kalau aku tahu itu giok sisik naga, masa aku bertaruh cuma 1 miliar? Aku pasang 1 triliun. 1 kuadriliun. Sudah, cukup taruhan ya taruhan. Kartu sudah digesek. Dasar bocah kurang ajar 1 miliar. Sudah kubayar. Tapi ingat ini kau akan bayar balik 100 kali lipat. Jangan sampai pintu kena bokongmu waktu keluar. Tuan Lin, giok sisik naga ini benar-benar barang langka. Kakek Li, kalau kakek benar-benar suka batu ini, beli saja langsung. Bahkan jika kakek jual semua harta, tetap nggak mampu. Bagaimana kalau kakek olah jadi perhiasan untukmu, anggap saja sebagai tanda hormat dari kakek. Terima kasih, kakek Li. Kakek Li, terima kasih banyak untuk ini. Teman muda, kamu bilang apa? Kali ini, kamu yang membantu saya. Kenapa tidak istirahat dulu? Kita masih ada pekerjaan. Baiklah, kamu duluan. Pak Lin, Nona meminta Tuan datang. Nona Anda? Pak Lin, Nona bilang Tuan akan tahu setelah sampai. Pergi saja. Aku tunggu di rumah. Baik. Pak Lin, silakan lewat sini. Nona, Pak Lin sudah datang. Nona, apa kita saling kenal? Nona Wang kamu? Aku bilang kalau aku mau sesuatu. Ayolah, kamu sudah bilang itu berkali-kali. Kenapa sih kamu ngeyel soal ini? Baiklah, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Tapi jangan sebarkan ini. Sumpah. Silakan. Bibiku terkena kutukan ilmu hitam. Bikin dia mandul selamanya. Kami sudah datangi banyak master. Coba segala cara yang ada. Seorang master bijak bilang, kalau aku pergi ke pavilion Duo Bau saat itu, mungkin aku bisa menemukan solusi. Jadi aku pergi. Aku bisa lihat boneka itu tidak biasa. Aku yakin boneka itu kunci untuk mematahkan kutukan. Beneran ada hal seperti itu? Tapi keluarga Wangmu kaya dan berkuasa. Kenapa tidak kamu ambil pak? Berhenti di situ. Kamu pikir kami ini orang apa? Keluarga Wang kami tidak akan pernah merendahkan diri ke hal seperti itu. Karena ini menyangkut tanteku, jadi aku tanya lagi. Tolong jual boneka tanah liat itu. Mau? Kalau soal itu, aku bisa bantu. Dan aku bahkan tidak perlu boneka tanah liat itu. Kamu bisa bantu. Banyak dokter dan master terkenal saja tidak bisa. Kamu bisa? Kemari mendekatlah. Aku kasih tahu. Aku punya metode unik sendiri. Biarkan aku coba. Lagi pula tidak akan menyakiti tantemu. Baiklah. Aku percaya padamu. Ikuti aku. Ini tanteku.
Oke, aku coba. Ini. Baik, kutukannya sudah terpecahkan. Serius? Apa tanteku benar-benar sembuh? Kalau dia tidak bangun, kamu bisa datang padaku kapan saja. Aku akan datang bawa cambuk untuk dihukum. Terima kasih, Lin Xiaodong. Sejak tanteku dikutuk, dia sangat tertekan. Tapi sekarang dia akhirnya bisa bersemangat lagi. Sama-sama. Ini suatu kehormatan bisa membantumu. Kalau tidak ada lagi, aku pergi dulu. Nona Wang, kamu baik-baik saja? Ada apa? Kakiku sakit. Tunggu, biar aku lihat. Tidak serius. Nona Wang, tidak ada masalah besar. Istirahat beberapa hari, kamu akan sembuh. Aku pergi sekarang. Hei, aku menghalangi. Aku butuh bantuanmu. Dengan investasiku padamu, aku masih bisa menemui hambatan. Keluarga Xiao bergerak, dan seorang bodyguard yang tidak curiga, buruk dimanapun aku berencana untuk mengacau. Sayang sekali. Masa bodyguard tidak bisa mengatasinya? Ya, tapi bodyguard ini tidak sembarangan. Dia bisa menyebabkan sakit melahirkan. Aku kena. Tidak bisa melawan. Kamu bercanda? Bisa menyebabkan sakit melahirkan? Kenapa tidak bilang dia bisa langsung melahirkan bayi? Ini benar, akan kukirimkan videonya. Ada hal aneh seperti itu. Apa kamu menemukan sesuatu? Setelah pengalamanku dengan Zhang Jie, durasi 1 jam. Syarat aktivasi adalah menatap. Jika kamu tidak menyelesaikan trik ini, tidak peduli berapa banyak orang yang kubawa. Aku bisa membantu menjebak keluarga Xiao. Buat mereka, tidak bisa berbuat apa-apa untuk sementara. Kami juga bisa memberikan dukungan finansial. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan urusanmu, kamu tidak akan pernah membalaskan dendam ayahmu. Ya? Oh, Kak Yun. Kamu bilang Zhao Feng sudah beberapa hari tidak bergerak. Mungkin dia menghalangiku? Sulit ditebak dengan kepribadiannya. Dia tidak akan menyerah begitu mudah. Kita harus hati-hati. Dengar suara bising di luar. Apa yang harus dikatakan? Kali ini kita harus hati-hati, mulut sialanmu. Kak Yun, ayo kita temui dia. Lihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Semuanya cepat pergi. Kali ini serangan Zhao Feng lebih kejam lagi. Ruyan, kamu pergi ke polisi dulu. Kami yang akan mengurusnya. Ayo pergi. Lin Xiaodong, Zheng Yiyun, begitu aku melihatmu, semua kebencian lama kembali membanjiri. Zhao Feng, kau bawa 2 orang kali ini, bukankah aku sudah cukup menderita? Haha, Zheng Yu maksudku, Zheng Yiyun, kau seharusnya paling tahu. Penderitaan yang aku alami, hidup kita tidak pernah bersinggungan. Kenapa kau terus mengejarku lagi dan lagi? Tidak bersinggungan? 16 tahun lalu, kau secara pribadi mengirim seorang pekerja keras, karyawan setiamu ke penjara. Hanya untuk menjadi kambing hitam bagimu. Apa kau lupa? 16 tahun lalu. Maksudmu Zhao Tua? Kau anaknya Zhao Tua. Tidak buruk kau ternyata ingat. Jika pamanku tidak menyelamatkanku dulu, aku sudah mati kelaparan sejak lama. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kenapa kau buat dia jadi kambing hitam? Biarkan aku jelaskan begini, Zhao Feng ya. Aku memang mengirim ayahmu ke penjara. Dan jika aku punya kesempatan untuk melakukannya lagi, akan aku lakukan hal yang sama tanpa ragu. Kau akan menemui ajalmu, beraninya kau masih bersikap seperti ini? Aku akan mengambil alih perusahaanmu. Aku bisa lakukan padamu persis seperti yang kau lakukan pada ayahku, mengirimmu membusuk di penjara seumur hidup. Katakan kau salah. Katakan kau salah. Katakan. Kenyataannya jauh lebih kejam dari yang kau bayangkan. Ayahmu menerima suap dan mengkhianati perusahaan. Aku bisa memaafkan itu. Tapi dia menganiaya ibumu yang juga sahabatku dan bahkan menyebabkan kematiannya. Itu, aku tidak bisa maafkan. Omong kosong. Ayahku bekerja keras sepanjang hidupnya. Bagaimana mungkin dia orang seperti itu? Ini semua hanya kata-katamu melawan kata-katanya. Kau berbohong padaku, kau mencoba memfitnah ayahku agar aku mengampuni hidupmu, mustahil. Tangkap dia. Bantuku jatuhkan dia bersenjata. Kau setan, jangan kesini, bunuh kalian semua. Rencana balas dendamku selesai, aku tak peduli yang lain. Aku hanya ingin kau mati sekarang. Xiao Feng, aku mati, mati.
Suatu saat kau pikir aku akan tertipu lagi, sakit terkena dampak kemampuanmu sendiri. Kenapa? Apa yang terjadi pada Li Xiaodong? Kau, jalang. Angin busuk, kau gila. Dia benar-benar menembak Lin Xiaodong dengan pistol. Kau mau masuk penjara? Bunuh kalian semua? Maka tak ada yang tahu. Zhao Feng, biar kutanya kau. Kau cinta aku? Pernahkah kau sungguh suka padaku? Hahaha, aku dapat banyak wanita sepertimu. Kau hanya alatku untuk menghadapi Zheng Yiyun. Jangan terlalu tinggi menilai dirimu. Kau bajingan. Aku akan bunuh kau. Hei, jangan gegabah. Aku pegang pistol. Jangan gegabah. Baiklah Zheng Yiyun. Ayo berhenti bicara omong kosong. Asalkan kau tanda tangani kontrak pengalihan saham ini, dan kontrak kerja ini. Aku biarkan kau hidup. Apa maksudmu? Hei MPH, maksudku apa? Aku hanya ingin menghancurkanmu sepenuhnya, membuatmu menjalani sisa hidupmu dalam bayangan orang lain, merengek dan menjilat seperti anjing. Aku sarankan kau tanda tangan kontrak ini sekarang, atau akan kuledakkan otakmu. Lepaskan mereka kalau kau mau balas dendam, lakukan padaku. Aku akan tanda tangan kontraknya. Jangan tanda tangan. Jangan tunduk pada bajingan ini. Kau hanya pengecut hina. Kau bilang aku bajingan? Aku sudah mengampuni hidupmu yang sengsara. Kau seharusnya bersyukur padaku, mengibas-ngibaskan ekor seperti anjing, tapi kau masih berani menghinaku. Aku tembak. Tuan Muda Zhao. Notaris, hahaha, notaris properti datang. Apa grup Zhao sudah resmi diakuisisi? Lihat itu, kau kalah, aku menang. Grup Zhao sekarang milik Tuan Lin. Semua aset atas namamu sekarang milik Tuan Lin. Saham grup Zheng yang kau akuisisi sekarang sepenuhnya dipegang oleh Tuan Lin. Lihat itu, semuanya jatuh ke tangan Tuan Lin. Tuan Lin? Tuan Lin yang mana? Tuan Lin. Sekarang aku yang jadi... Kau tidak. Hei, gimana bisa aku sebodoh ini? Mana mungkin ada orang di dunia yang hamil? Keahlian kayak gitu. Aku baru meracunimu dari awal, cuma biar perutmu sakit. Aku bikin kamu kehilangan pikiranku. Untung sistemnya keren. Kalau enggak, beneran kacau kali ini? Ada apa, bro? Kemampuanmu itu ngeliatin siapa yang hamil, tatap dirimu sendiri, itu cuma nyakitin dirimu sendiri. Sakit banget, bro, bisa dicabut, kan? Tentu. Tolong cabutin. Kak Yun, mereka dalam bahaya. Efek sudah dicabut untuk host. Sistem, tolong aku sekali lagi. Dipanggil kakak keju lagi. Nggak usah panggil sistem, bikin aku sedih banget. Kak Yuan sih bantu aku akuisisi keluarga Zhao, oke? Siang Xiao takut dia bakal diblokir. Itu mengurangi 25% popularitas. Pedagang berhati hitam cepetan dong. Host mengakuisisi grup Zhao, dan 70% popularitas. Siapa yang kasih kamu uang? Jangan-jangan ada wanita kaya lain selain aku, ya? Nggak Kak Yun, uang ini punyaku sendiri, air lemah 3.000, cuma ambil 1 gayung, kamu gayungnya. Begitu popularitas turun, sikap Kak Yun ke aku jadi kayak gunung es. Persetan kalian semua, ini pasti aktor yang kamu sewa. Aku nggak boleh kalah, aku nggak akan kalah. Zhao Feng, kamu harus tenang sekarang. Ups, Lao Lin. Kamu terlalu tua. Kamu lagi ngapain di sini? Iya, benar. Aku memang seorang aktor. Tapi grup Zhao benar-benar sudah hancur. Makanya aku bisa datang lihat kamu mempermalukan diri sendiri. Kalian semua bajingan, aku tidak akan melepaskan kalian. Siapa Zhang Feng? Dia adalah Zhang Feng. Zhang Feng diduga melakukan tindak pidana termasuk penyerangan bersenjata, pemerasan, penculikan, dan penipuan komersial. Kami sekarang menangkap Anda sesuai dengan hukum. Zheng Yiyun, dulu kau yang memasukkan ayahku ke penjara dan sekarang kau juga memasukkan aku ke sana. Kau benar-benar selangkah lebih maju. Tahu nggak, biar kamu tumbuh dengan baik, setelah ayahmu di penjara, aku berinvestasi di panti asuhan, berharap kamu tumbuh menjadi orang yang baik. Tapi aku nggak pernah nyangka kamu jadi begini. Mungkinkah kamu adalah dermawan yang selama ini aku cari? Benar. Semua catatan transfer bank ada di ponselku, termasuk rekaman telepon yang dibuat ayahmu setiap tahun setelah dia di penjara. Dengarkan baik-baik. Nak, aku yang sementara hilang akal, aku minta maaf padamu,
dan lebih-lebih lagi pada ibumu. Semua yang kualami adalah hukuman yang setimpal, ayah. Aku salah, maaf, aku bukan manusia. Ada yang menyuruhku melakukan ini. Setiap kali dia menelepon, dia pakai alat pengubah suara. Aku nggak pernah tahu siapa dia. Dia bilang bisa bantu aku balas dendam padamu. Kamu harus hati-hati. Ayo. Kawan, kayaknya mereka masih punya akal-akalan. Aku akan selidiki lebih dalam. Selama ini, kalian berdua harus tetap waspada. Yiyun, kukira semuanya akhirnya akan tenang. Tapi ternyata masih ada bos besar. Untuk saat ini, tetaplah di sisiku. Jangan tinggalkan aku. Aku akan lindungi kamu. Baiklah, kamu lindungi aku akan tetap di sisimu. Ding, selamat, Tuan. Tingkat afeksi kembali ke 90%. Bisa kalian berdua sadar tempat? Ini kantor, bukan ruang tamu kalian. Gimana dengan keselamatanku? Kamu cuma peduli pacarmu? Oh, ayolah, baik, baik. Dasar bocah tahu apa sih? Ayo kami ajak kamu. Dah. Ternyata kamu, kenapa kamu di sini? Zhao Feng sudah di penjara. Kamu mau ikut dia? Enggak, Pak Zeng. Saya cuma di sini untuk menyampaikan pesan, dan juga untuk minta maaf pada Anda. Minta maaf? Orang sepertimu tahu, minta maaf? Pak Lin, saya dulu brengsek, saya dulu seperti binatang. Saya akan menyerahkan diri setelah menyampaikan pesan ini. Saya tidak akan pernah menampakkan wajah di depan kalian lagi. Menyampaikan pesan? Pesan apa? Saya juga tidak tahu. Kata orang itu persis, Zeng Yiyun, jangan kira Lin Xiaodong bisa melindungimu selamanya. Saat kau lengah, aku akan membunuhmu. Kak Yun, apa yang kamu lakukan sampai begini? Kejahatan apa yang kamu lakukan sampai dibenci begitu? Pak Zeng, saya minta maaf. Cium saya. Cium aku. Cium aku? Cium saya. Mari kita sampaikan restu tulus kita kepada pasangan pengantin baru ini. Semoga kalian bersatu siang dan malam, saling menyayangi tahun demi tahun. Semoga kalian dicintai seumur hidup dan selalu indah seumur hidup. Semoga... Bagus. Bagus sekali. Siapa kamu? Siapa aku? Aku adalah kakak dari pengantin wanita di sampingmu ini. Bagaimana kamu menemukanku? Kakak ipar Kak Yun, kami memasang jebakan besar dan dalang yang kami tangkap ternyata adalah kamu, kakak. Kak Yun, musuh ada di tempat gelap. Kita harus mencari cara untuk memancingnya keluar. Ciptakan kesempatan baginya untuk bertindak. Kak Yun, ada apa denganmu? Kamu punya rencana? Ayo kita menikah. Menikah? Orang-orang sedang memperhatikan kita sekarang. Kalau kita menikah sekarang, bukankah itu tepat? Menikah brilian. Hei, apa yang kamu lakukan? Kakak ipar. Kau tidak pantas memanggilku begitu. Jadi Zhao Feng juga dikirim olehmu? Benar, itu aku Zhao Feng, si bodoh tak berguna. Setelah merencanakan begitu lama, dia tetap tidak bisa menyingkirkan adikku. Haruskah aku katakan dia tidak kompeten, atau bahwa kamu, Lin Xiaodong, terlalu menghalangi jalanku? Tentu saja aku tidak akan membiarkan orang yang kucintai terluka. Tapi aku tidak mengerti. Adikmu, bukankah dia keluargamu yang tercinta? Kenapa kamu ingin dia mati? Orang biasa sepertimu, bagaimana mungkin kamu mengerti? Di keluarga kaya tidak ada yang namanya kasih sayang keluarga. Dia menghalangi jalanku untuk memperebutkan harta keluarga Zeng. Harta apa yang lebih penting dari keluarga? Dia adalah darah dagingmu sendiri. Hah? Darah daging, harta lebih harum. Tanpa dia, aku bisa mendapatkan semua properti orang tua itu. Apakah itu alasan cukup bagimu? Kakak, aku tahu, aku sudah lama meninggalkan rumah, dan tidak pernah menghubungi keluarga, tepatnya, karena aku tidak punya niat untuk bersaing memperebutkan warisan. Percayalah, hentikan sekarang. Hentikan. Kak Yun. Kenapa aku harus meninggalkan jejak? Orang tua itu akan mati, hanya dengan menyingkirkanmu. Akan semua properti. Cukup bicara. Tanda tangani perjanjian transfer saham ini sekarang juga. Atau apa? Kakak ipar. Lin Xiaodong, jangan berani-beraninya panggil aku begitu. Aku tidak pernah mengakui kau sebagai iparku. Sepertinya kau ingin mati. Orang-orang tangkap dia. Bangun, Lin Xiaodong. Apa kau yang lakukan ini? Hei, jangan sembarangan menuduh. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau pikir aku orang bodoh tak berguna seperti Zhao Feng? Aku sudah menyelidikinya. Kau bisa meracuni orang hingga perut mereka sakit. Tapi aku sabuk hitam taekwondo.
Siap-siap mati. Berhenti. Siapa kau? Xiang Jing keluarga Wang. Jadi, nona muda keluarga Wang muncul. Tapi terus kenapa? Keluarga Zeng tidak takut pada keluarga Wang. Kau yakin ingin melawanku? Pak Lin adalah tamu kehormatan keluarga Wang. Lepaskan dia segera. Tamu kehormatan? Betul, pergi sekarang, dan aku akan melepaskanmu. Bahkan keluarga Wangmu aku tidak peduli. Hei monyet curi buah persi. Kena perangkap. Hei kakak ipar, gimana rasanya? Asyik, kan? Pak polisi lihat, aku nggak nyentuh dia. Ini harusnya dianggap sebagai bela diri, kan? Zeng Erkang, putra sulung keluarga Zeng, semua yang baru saja kamu katakan sudah direkam, bawa dia pergi. Pak polisi. Lin Xiaodong, kamu bajingan kecil. Kamu sudah panggil polisi dari awal. Ini jebakan. Tidak, kamu jebak aku. Kakak, kami merencanakan semua ini hanya untuk memancing dalang sebenarnya, di balik layar. Aku tidak pernah menyangka itu akan jadi kamu. Zheng Yiyun jangan terlalu sombong. Harta orang tua itu tetap akan jadi milikku pada akhirnya. Milikku. Bawa dia pergi. Kakak, 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 kakak. Kak Yun, gak apa-apa. Aku percaya kakak ipar akhirnya akan mengerti niat baik di balik semua ini. Nona Wang, terima kasih. Anda terlalu baik, Tuan Lin. Aku tidak banyak membantu. Malah, aku memperlambat semuanya. Nona Wang, apa yang kamu katakan? Kenyataan bahwa kamu datang hari ini sudah sangat berarti bagiku. Xiao Dong siapa ini? Oh Kak Yun, ini Nona Wang dari Shangjing. Terima kasih atas bantuanmu tadi. Presiden Zeng sungguh cantik menakjubkan. Pantas saja Tuan Lin begitu setia padamu. Aku bertanya-tanya. Apakah Presiden Zeng keberatan jika aku menjadi pemeran utama di pernikahanmu? Hah? Hahaha, Mbak Wang, kehadiran Anda di sini adalah suatu kehormatan besar. Silakan duduk di kursi kehormatan. Kak Yun jangan khawatir. Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Sebaiknya jangan. Kak Yun nikahi aku. Aku tahu pernikahan ini bukan. Kak Yun. Meskipun pernikahan ini awalnya hanya jebakan untuk menjebak dalangnya cintaku padamu nyata, jadi, maukah kau menikahiku? Aku mau. Luar biasa. Mutiara bercahaya. Kak Yun, ini hadiah pernikahanku untukmu. Hadiah pernikahan? Kamu adalah hadiah pernikahan yang paling berharga. Ding selamat, Tuan tingkat afeksi target telah mencapai 100%. Tuan menerima hadiah akhir. Semoga kalian Sayang, kenapa muka kamu kayak gitu? Oh, ganti popok bener-bener bikin capek, ya? Ah, Yun, ganti popok itu bukan masalah besar. Cuma setiap kali aku ganti, dia ngeluarin baunya. Bener-bener tak tertahankan. Wah, berarti anak kita suka sama kamu. Yeay, perusahaan kita lagi melejit. Dengan Om sebagai nahkoda, dan keluarga Xiao membantu, bisnis perusahaannya melesat seperti roket. Udah gede masih aja nggak disiplin. Ding Ho, selamat atas keluarga baru. Sistem sudah menyiapkan hadiah untukmu. Sistem pamit dulu. Sistem sudah membantu mengubah hidupmu menikahkanmu. Punya anak itu artinya aku setengah bapakmu, kan? Ayo, nak panggil aku ayah. Ada host lain yang menungguku. Nikmati kebahagiaanmu. Jadi, selamat tinggal, host. Ini naskah